Liga 1 musim ini telah mengakhiri putaran pertama. Berdasarkan data dari laman resmi PT LIB, tercatat total jumlah penonton di stadion mencapai 597.078. Antusiasme masyarakat Indonesia terhadap sepak bola memang tidak perlu diragukan. Sampai berakhirnya putaran pertama Liga 1, PT LIB mencatat jumlah kehadiran penonton tertinggi terjadi di laga kandang Persebaya menghadapi Persija. Kelompok pendukung Persija, Jackmania, menjadi yang paling rajin nyetadion di putaran pertama. Dalam 7 pertandingan kandang dengan penonton di paruh pertama musim ini, sebanyak 119.190 penonton datang langsung ke stadion. Jika di rata-rata, okupansi di setiap pertandingan kandang Persija adalah sejumlah 17.027 penonton. Lebih lanjut, dari data keseluruhan Persebaya memang menjadi klub dengan total penonton terbanyak yang hadir di stadion pada paruh musim ini. Sebanyak 136.869 penonton hadir dalam 9 pertandingan kandang baju hijau. Tapi secara rata-rata, kehadiran penonton kandang Persebaya berjumlah 15.028 penonton, yang memang lebih sedikit dibandingkan Persija. Sementara Persib Bandung mencatatkan rataan penonton sebanyak 13.509 penonton per pertandingan. Kurangnya jumlah penonton Persib Bandung ditenggarai karena hukuman dari Komdis PSSI terhadap Bobotoh yang menutup sebagian tribun Stadion Persib Bandung. Hingga 2 laga kandang Persib tanpa penonton sepenuhnya tuntasnya. Persib Bandung memutus rumor bergabungnya Pratama Arhan dalam skuad Persib Bandung. Pratama Arhan telah menyelesaikan kontraknya dengan klub Liga Korea Suwon FC dan kini berstatus tanpa klub. Selesainya kontrak Pratama Arhan pun seiring dengan dibukanya bursa transfer paruh musim Liga 1. Hal ini pun membuat namanya dikaitkan erat dengan beberapa klub termasuk Persib Bandung yang memang membutuhkan posisi bek kiri. Posisi bek kiri saat ini menjadi salah satu kekurangan Persib karena salah satu pemain kunci Persib Bandung, Rezaldi Hehanussa, harus absen panjang. Hal ini pula yang membuat nama Pratama Arhan tiba-tiba dikaitkan dengan Persib Bandung. Meski tidak secara gamblang, Direktur PT Persib Bandung Aditya Putra memastikan tidak ada perekrutan di posisi bek kiri. Alih-alih membawa Pratama Arhan, Persib Bandung sudah mengembalikan Zalnando ke dalam tim Persib setelah dipinjamkan ke PSIS. Kalau Zalnando memang sudah dikonfirmasi pulang ke Bandung, namun tidak ada lagi perekrutan bek kiri. Namun begitu, meski Persib secara tidak langsung menolak kehadiran Pratama Arhan, justru beberapa klub Liga 1 membutuhkan kinerja sang pemain, termasuk tim yang mempromosikan Arhan ke klub profesional pertamanya, PSIS Semarang. Bahkan PSIS sangat membutuhkan jasa bek kiri dengan kembalinya Zalnando ke Persib Bandung tuntasnya. Zalnando sudah bergabung latihan dengan Persib Bandung yang digelar Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat 3 Januari. Sebelumnya tim diliburkan selama 4 hari dalam rangka tahun baru. Zalnando pun sudah resmi kembali berkostum Persib Bandung setelah masa peminjaman dari PSIS Semarang berakhir. Alhamdulillah sudah balik lagi ke Persib dan latihan bareng-bareng lagi. Sebenarnya ia kayak balik ke rumah saja. Jadi ya normal lah, karena memang harus kembali latihan normal lagi, ungkap Zalnando.
Selama memperkuat PSIS Semarang, Zalnando mengaku dapat sambutan positif dan banyak mendapatkan menit bermain. Alhamdulillah, di sana juga saya dapat welcome yang bagus dari semua orang di Semarang. Dapat banyak ilmu buat diri saya bisa bawa untuk bantu Persib Bandung. Dia juga mengaku mendapatkan banyak pelajaran berharga selama memperkuat PSIS Semarang. Banyak kalau dari pelajaran segi kekompakan, wawasan taktik, banyak juga masukan. Dari segi recovery, juga harus pintar-pintar di sana. Ya banyak, terus memang hitungannya merantau, ya pengalaman merantau, jadi nostalgia saja tuntasnya. Masa depan Sadi Ramdhani di Sabah FC menjadi tanda tanya usai sang pemain menyukai komentar penggemar soal Persib Bandung. Sadil telah menjadi pilar penting di klub asal Malaysia itu dalam beberapa musim terakhir. Namun, pemain berusia 26 tahun itu kerap mengalami masalah kebugaran sejak pertengahan musim 2023. Sejauh musim ini, Sadil baru mencatatkan 12 penampilan dengan mencatatkan 5 gol di semua kompetisi. Terlepas dari kondisinya, ada rumor bahwa Sadil tidak diturunkan karena adanya protes terhadap manajemen. Menurut laporan dari media Malaysia, Majority, klub berjuluk Sang Badak itu tengah mengalami masalah tunggakan gaji yang parah. Itu dianggap sebagai alasan mengapa beberapa tokoh penting keluar dari tim, seperti Datuk Ong Kim Sui dan Rizal Ghazali. Majority menyebutkan masa depan Sadil kian menjadi tanda tanya setelah aktivitas di media sosial. Menurut media Malaysia itu, Sadil baru-baru ini seolah memberikan petunjuk mengenai klub tujuannya. Hal itu terlihat dalam postingan di Instagram pribadinya, pemain sayap kelahiran Roha itu 3 hari yang lalu. Dalam postingan terbaru di Instagram pribadinya, pemain sayap berusia 25 tahun itu mengetuk tombol suka pada komentar yang berharap dirinya pindah ke raksasa sepak bola Indonesia Persib Bandung, tulis Majority. Majority menilai kepindahan Sadil berpotensi terrealisasi karena Maung Bandung berada di puncak klasemen sementara. Selain itu, Sadil pernah disebut-sebut bersedia kembali ke negara kelahirannya sekitar setahun yang lalu agar bisa lebih dekat dengan ibunya yang sudah lanjut usia. Tapi jika Sadil akhirnya memilih merantau, mereka dipastikan tidak akan bisa melupakan segala kenangan yang ditinggalkan winger asal Indonesia itu selama 3,5 musim mengabdi tuntasnya. Sebanyak 2 pemain asing, yakni Jonathan Bastos dan Sonny Norde, resmi memperkuat klub Liga 1 Malut United. Kedua pemain itu diikat kerjasama sampai akhir musim 2024-2025 dengan opsi perpanjangan. Secara administrasi, mereka sudah dapat membela Laskar Keraha pada putaran kedua nanti. Manajemen sudah menyelesaikan proses transfer dan pendaftaran pemain sesuai prosedur. Selamat datang, semoga Bastos dan Sonny berada dalam kondisi fit ketika putaran kedua dimulai, ungkap CEO Malut United. Sebelum pindah ke Malut United, Bastos merupakan pemain Al-Quwa yang berkompetisi di divisi utama Liga Irak. Bastos sebelumnya sudah pernah merumput di Indonesia, yakni saat berseragam Borneo FC dan PSS Sleman. Bastos sudah berpengalaman di Indonesia, kehadirannya sebagai pengisi slot pemain asing akan menambah kekuatan Malut United. Sementara itu, Sonny Norde yang berasal dari Haiti memiliki catatan karir yang panjang, yakni pernah bermain di Meksiko, Bangladesh, India, Azerbaijan, dan Malaysia. Pada musim lalu, Sonny membela klub Liga Malaysia Kedah Darul Aman dengan catatan 2 gol dan 4 assist dari 16 laga.
Sony turut bermain saat Kedah melawan Malut United pada pertandingan persahabatan di Malaysia Agustus lalu. Pengalaman dan kerja keras Sony di lapangan sesuai dengan kebutuhan Malut United tuntasnya.